Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kawannya bertanya terus. Kawan-kawan, malam ini saya hadir dan membuka sebuah acara ya. Karena selama ini yang saya lihat adalah bertanya jawab itu kalian mungkin sudah tahu lah kan begitu ya kawan-kawan ya. Dan mungkin sudah paham, dan daripada itu saya ingin melihat apakah ada pertanyaan-pertanyaan baru dari saudara-saudara muslim. Maka daripada itu sekarang sudah hadir seorang one ways namanya buatnya. Kalian sudah kenal mungkin. Nah, selama ini dia berdiskusi dengan saya dan saya ingin malam ini dia memiliki pertanyaan yang rumit. Dan kami sudah sepakat bahwa dia bertanya kepadaku selama 1 jam ini, dan besok tak kapan satu hari nanti saya yang bertanya kepada dia di channel dia 1 jam. Loh kok dia keluar ya? Mana si One Way sini? Kok keluar dia? Sebentar ya kawan-kawan ya. Karena itu agak apa juga apa namanya itu? Oh, udah masuk lagi dia. Nah, sekarang saya naikkan dulu dia agar kami bisa langsung memulai dan tancap gas. Perjanjian kami, dia bertanya saya diam, saya menjawab, dia diam. Tidak boleh ada bicara sedikit pun. Jadi kita masing-masing memiliki kebebasan untuk menjawab dengan waktu yang tidak terbatas, tetapi diskusinya akan berakhir selama 1 jam. Tanpa memperbanyak cakap, karena ini sudah hampir 2 menit, saya tampilnya One Ways. Halo One Ways, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Rudi, gimana kabarnya? Ya, kabarnya baik-baik saja, meskipun di sini hujan agak-agak nggak enak badan. Silakan. Oke, tema bahasan kita tuh apa ya? Bagaimana caranya bertuhan. Nah, saya bertanya kepada Bang Rudi, menurut Anda caranya bertuhan yang betul itu bagaimana Bang Rudi? Terima kasih. Caranya bertuhan, kalau menurut dalam ajaran Kristen, kami jelas bahwa kami harus terlebih dahulu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya di Matius 28 ayat 19 itu kawan-kawannya dikatakan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah syarat kami untuk baru bisa memiliki Tuhan. Dan ketiganya itu adalah satu dalam satu kesatuan, itulah Tritunggal. Jadi tidak ada kami pokoknya semuanya tentang Tuhan. Tidak perlu kami menyebutkan sebuah nama manusia untuk menyembah Tuhan. Ya, silakan. Berarti dalam agama Anda bagaimana caranya bertuhan, pertama kalinya harus dibaptis begitu. Ya, lalu kalau tidak dibaptis berarti tidak bertuhan dong kalau begitu. Oke. Kalau tidak dibaptis sesuai ajaran Yesus Kristus, maka kami tidak bisa menjadi pengikut Yesus Kristus. Karena perintah itu memang begitu. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Jadi kami ini mengikut Yesus adalah menjadi muridnya. Memang nggak bisa. Itu satu-satunya cara. Silakan. Halo Wadri. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Yesus Kristus itu nabi atau Tuhan atau keduanya? Bagaimana jawabannya Mas Rudi? Di dalam perspektif Kristen, bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Yohanes 1 ayat 1. Segala sesuatu diciptakan oleh firman atau dia atau Yesus itu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah Yesus Tuhan, nabi atau guru? Ketika Yesus firman menjadi manusia, maka di dalam dunia dia menjadi hidup bersama manusia. Dan ketika dia bersama manusia ini, maka manusia menggunakan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan manusia kepada Yesus. Seperti Rabi, atau Tuan, atau Tuhan, Theos, atau guru, dan segala macamnya. Ya, lanjut. Jadi kalau Yesus itu nabi ya, sedangkan dalam Al-Imran ayat ke-79 dalam keimanan Islam tidak mungkin seorang nabi menyuruh manusia untuk menyembahnya. Nah, saya ingin membandingkan apakah ada
Ya, kalau Yesus itu seorang nabi dan seorang Tuhan, sedangkan dalam Al-Imran ayat ke-79 tidak mungkin seorang nabi menyuruh umatnya untuk menyembahnya. Apakah ada gitu dalam gospel perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Aku adalah Tuhan, beribadahlah kepadaku. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Silakan jawabannya Mas Rudi. Oke. Kamu mengutip dari ayat Al-Quran bahwa tidak mungkin seorang nabi disuruh untuk disembah. Jadi saya ingin membahas kitab sucimu nih, tidak apa-apa ya. Karena begini loh, kamu menyembah Tuhan yang kamu sembah tidak akan bisa tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Gak bisa itu. Artinya kau tidak akan pernah menyembah Tuhan dan tidak akan pernah bertuhan kalau kamu tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Kan begitu. Nah, sekarang kalau dari ajaran Kristen, Yesus itu, mana dia mengaku Tuhan dan segala macamnya itu sudah dijelaskan. Di Lukas 2 dikatakan telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ya, juru selamat itu diberi nama Immanuel. Nah, sebentar ya, aku bukakan dulu ayatnya biar jangan apa ya, sebentar. Juru selamat. Sabar ya. Aku share dulu. Sabar ini. Ya, ini sudah aku share. Siap ya. Mengenai juru selamat, ini kejadian 1. Maka aku buka di sini pertama sekali, aku buka Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43. Ya, 43 ayat 11. Di sini jangan jelas Nabi mengatakan, akulah Tuhan. Ini firman Tuhan ya kepada Nabi Yesaya. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan. Ya, maka di Lukas 1, kita buka Lukas 1 sekarang pembandingnya ayat 47. Ya, Lukas 1 ayat 47 ini ya. Ntar dibuat begini. Dan kok jadi Lukas 1 ayat Lukas 2, tadi Lukas 2 ayat 11 ulang ya. Sama-sama jadi itu juga. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi bahwa Yesaya keberhubungan ayat itu Yesaya 43 ayat yang 11 dengan Yesaya Lukas 2 ayat 11 itulah menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus tidak perlu lagi mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Karena itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari dan malaikat pun sudah memberitakan. Lukas 2 ayat 11 itu kan ucapan malaikat. Oke, silakan. One way, sebentar one way. Ya Bang, gimana Bang? Gini aja, kamu bertanya sama aku 1 jam, habis itu aku bertanya samamu 1 jam bisa? Oke, silakan Bang, silakan. Ya. Kalau kau mau menyangga juga silakan ya. Oke, silakan. Kan sudah saya bilang, tidak mungkin seorang nabi menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Itu ekuivalen dengan ucapan Yesus. Dalam Matius pasal 4 ayat ke-9 dan ayat ke-10, ketika ada setan menyuruh Yesus menyembah kepada dia, lalu Yesus berkata, pergilah engkau, hanya kepada Allah lah engkau berbakti. Berarti betul kata apa yang difirmankan Al-Quran, tidak ada nabi menyuruh untuk menyembah dirinya. Semua nabi pasti menyuruh untuk menyembah berbakti kepada Allah yang Esa. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, konteks. Saya bertanya kepada Bang Rudi, Tuhan itu, definisi Tuhan adalah kreator. Apakah ada dalam 4 gospel kanonik plus kitab Wahyu kitab terakhir, ya, yang berkata, Yesus berkata, aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Saya harus membuka dulu ruang pikiran kita yang tersekat. Bahwa Yesus sebelum lahir, Tuhan lebih dahulu mengatakan, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain aku. Itu kata Bapa di sorga loh. Dan itu jauh hari sebelum Yesus datang diucapkan. Kemudian di Lukas 2, malaikat yang menyampaikan. Ya kan? Telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Ya. Artinya apa di situ? Tuhan sudah berbicara, masa kita tidak percaya? Itu dibicarakan di Yesaya 43 ayat 11.
dan diulangi oleh malaikat di ayat Lukas 2 ayat 11. Itu Tuhan yang berbicara langsung loh, bukan Yesus. Justru kalau Yesus nanti mengatakan akulah Tuhan, seperti di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, jawab Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yohanes 10 ayat 33 dan 34. Apa itu? Orang Yahudi mengatakan, kami melempari engkau bukan karena perbuatan baik, tapi karena engkau menyetarakan diri dengan Bapa di sorga, dengan Allah itu atau Tuhan itu sendiri. Nah ini, kalau Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, maka orang tetap melempari dia karena dia menyetarakan diri dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri sudah berkata, ya, akulah juru selamatmu, tidak ada juru selamat lain. Itu Tuhan sendiri berkata, akulah Tuhan. Kemudian malaikat menyampaikan, telah lahir bagimu juru selamat. Nah ini, setelah firman menjadi manusia, Yesus orangnya tidak gegabah. Kan demikian. Yohanes 10 ayat 30, dia menerangkan aku dan Bapa adalah satu, malah dilempari. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. One way, silakan one way. Ya, yuk dalam Yohanes 8:54, Yesus nyuruh untuk berbakti kepada Allah. Apakah Bang Rudi berbakti kepada Allah atau kepada Yesus? Itu saya pertanyaannya. Tolong buka ayatnya. Yohanes pasal 8 ayat 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allah pula yang memuliakanku. Jadi kalau Bang Rudi memuliakan Yesus, tidak ada artinya, ya. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allah pula yang memuliakanku. Apakah dengan ayat ini masih menguatkan bahwa Yesus itu Tuhan? Matius pasal 8 ayat 54, Bang Rudi. Yohanes 8 ayat 54. Yohanes pasal 8 ayat 54. Yohanes pasal 8 ayat 54. Ya. Sekalian konteks dan perikopnya sekalian ya. Yohanes pasal 8 ayat 54. Nah, ini enaknya kawan, kalau diskusi itu dia matikan mic, saya hidupkan mic, aku matikan mic, dia hidupkan mic. Lagian suaranya double-double kalau dua. Oke, aku jawab ya. Perhatikan konteks di sini Yesus masih di dalam dunia. Maka ada kalimat di sini jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak artinya. Artinya tidak ada bagi siapa? Manusia. Itulah buktinya. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apakah ada artinya bagi manusia? Tidak. Malah dia dilempari dengan batu karena dia menyetarakan diri dengan Tuhan. Lantas dia mengatakan apa? Lanjutnya, Bapakulah yang memuliakan aku. Di mana itu? Di Yesaya 43 ayat 11. Tuhan itu sendiri yang berkata, akulah Tuhan, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat lain. Maka malaikat pun mengatakan ketika menyampaikan berita itu, Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu seorang juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, kalau aku sendiri yang mengatakan, kalian tidak akan percaya, tidak ada gunanya bagiku. Dan apa buktinya? Kita buka. Buka di Yohanes 10. Ini buktinya. Jadi Yesus sudah menubuatkan kiannya. Yohanes 10 ayat 30 ini. Yesus katakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian apa yang terjadi? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan engkau sekabuluannya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ya. Jadi seluruh orang yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan menghujat kepada Yesus atau menyangkal ketuhanan Yesus, ya sama dengan Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka tidak terima karena dia adalah manusia. Oke, itu yang bisa jawab. Silakan. One way, halo silakan. Responmu kok lambat. One way. Wah, terpental dia. Dia mungkin lagi live di pinggir jalan ya kawan-kawannya. Jadi agak susah dia dapat sinyal. Makanya kalau di pinggir jalan susah dapat sinyal, saranku kepada one way pindah ke tengah jalan. Biar ditabrak kau. Ya kan?
Kan di pinggir jalan sinyalnya susah, berarti tengah jalan nggak susah. Halo One Way. Halo, silakan One Way. One Way. Mohon maaf jaringannya nih, tadi kepental. Jadi ulangi Bang, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu tidak ada artinya, Allah pula yang memuliakan aku. Nah, memahami ayat ini apakah betul Yesus itu Tuhan? Sebab dia tidak memuliakan dirinya sendiri, tidak ada artinya. Kecuali Allah lah yang memuliakan Yesus. Jadi mohon maaf tadi terputus soalnya jaringannya trouble. Diulang lagi Bang. Ya, aku sudah menjelaskan bahwa Yesus berkata benar. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jikalau seorang manusia memuliakan namanya, orang tidak akan percaya. Buktinya apa? Di Yohanes 10 ini jelas Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang terjadi? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi apabila Yesus memuliakan dirinya sendiri, maka orang itu akan melempari Yesus. Dan mereka berkata, kau menghujat Allah, padahal dia sendiri Allah. Ya. Dan itulah di ayat yang Yohanes 8 ayat 54 itu. Kemudian Yesus mengatakan, Bapa sendirilah yang memuliakan aku. Dengan apa? Yesaya 43 ayat 11. Jauh hari sebelum Yesus datang. Sudah dikatakan, akulah Tuhan. Akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat lain. Udah? Kemudian Lukas 2 ayat 11 dikatakan, telah lahir bagimu juru selamat. Siapa itu? Itulah Yesus. Jadi kalau Yesus memuliakan namanya itu adalah satu kesia-siaan. Karena manusia melihat manusia tidak akan mungkin. Tetapi andai kata Yesus itu batu itu berbicara dan bergerak, orang pasti percaya. Itunya. Silakan. Bagaimana Abang bisa bilang Yesus itu Allah, sedangkan dia bilangkan dalam Yohanes 8 yang Abang sampaikan tadi itu kan, jika aku memuliakan diriku sendiri, bahwa kemuliaan itu tidak ada artinya. Allah pula yang memuliakan aku. Berarti di sini ada dua pribadi. Lalu Abang bilang aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, ke-12 muridnya pun satu dengan Bapa. Apakah ayat itu berupa hidmat, Bang? Yesus dan Bapa adalah satu, itu hidmat. Sama dengan Yohanes pasal 17 ayat 21. Ya, semua murid Yesus menjadi satu dengan Bapa. Jadi kembali ke pertanyaan saya, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu tidak artinya Allah pula yang memuliakan aku. Apakah di sini ada satu pribadi atau dua pribadi? Silakan Bang. Oke, aku jawab. Ayat itu sudah jelas dan sudah kuuraikan, ya kan? Jika aku memuliakan diriku sendiri. Yesus mencoba memuliakan dirinya sendiri. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Orang nggak percaya. Dilempari dia, paham ya? Jika aku memuliakan diriku sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Ayat itu saya apa ini kan? Nah ini. Maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Lihat. Yohanes 10 ayat 30 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ada enggak artinya? Enggak ada. Karena manusia akan menolak jikalau manusia menyetarakan diri dengan Tuhan. Itu dibilang menghujat Tuhan justru. Orang enggak terima. Itu yang dimaksud Yesus. Pahamnya ada kuuraikan kalimat per kalimat. Kalau kau sampai nggak tahu lagi ini, nggak tahu lagi aku. Bapakulah yang memuliakan aku. Maka kita lihat, di mana Bapanya atau Bapa di surga itu memuliakan Yesus. Sudah kujelaskan. Di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Akulah juru selamat. Tidak ada Tuhan Tuhan lain. Ya, tidak ada selain aku. Kemudian malaikat menyampaikan juga kepada manusia. Kalau tadi Tuhan langsung menyampaikan, kemudian malaikat menyampaikan kepada manusia. Artinya di situ tergenapilah yang ini. Bapakulah yang memuliakan aku. Malaikat itu kan diperintahkan Bapa di surga. Maka malaikat mengatakan telah lahir bagimu juru selamat. Nah, sesuaikan dengan Yesaya 43 ayat 11. Bahwa tidak ada juru selamat selain Tuhan. Kan itu pengakuannya. Pengakuan dari Bapa di surga bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah dia. Maka yang terjadi adalah Yesus itu adalah Tuhan. Paham ya? Kemudian beranjak kepada Yohanes 17 tadi. Sama seperti aku
Aku di dalam engkau dan engkau dalam aku. Yesus kan mau naik ke surga, kawan. Maka siapa lagi yang mau menyampaikan firman Tuhan? Itu adalah para rasul. Para rasul hidupnya tahun 1 atau abad 1. Apakah dia mampu menceritakan kitab suci mulai dari Adam sampai Maliaki? Jawabnya tidak. Karena kitab-kitab yang mereka pegang paling hanya Yesaya, ini segala macam. Itulah sebabnya Yesus meminta kepada Bapa, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Sama seperti mereka. Itulah sebabnya dikatakan, itulah Yesus saatnya meminta Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah hadir di dalam diri murid-murid. Sehingga firman ditaruh di lidah mereka. Sehingga mereka bisa menyampaikan firman Tuhan. Mereka bukan firman Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi mereka ditaruh Roh Kudus. Jadi Bapa dan Yesus kan firman Allah. Di dalam diri murid-murid ada, yakni Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membimbing mereka mengucapkan firman Tuhan. Itu yang bisa saya jawab. Silakan. Dari jawaban-jawaban abang tetap berpendapat bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Bapa. Itu yang saya tangkap. Ya. Tetapi dalam Matius pasal 24 ayat 36, mengenai hari itu kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak. Di sini Yesus kan anak pun tidak. Hanya Bapa di surgalah yang tahu. Kalau Yesus itu satu hakikat, kenapa dia tahu tentang hari itu, tidak tahu tentang hari itu? Ya, tentang hari kiamat, malaikat-malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa surgalah, hanya Bapa lah yang tahu. Berarti di sini kan tidak sehakikat. Lalu ada ayat lagi, Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana abang bisa mengatakan Yesus dan Bapa satu hakikat, sedangkan Bapa lebih besar daripada Yesus? Silakan bang, tanggapannya bang. Saya tidak pernah mengatakan Yesus dan Bapa satu hakikat. Tidak ada itu. Jadi jangan dipelintir ucapan saya. Ketika Bapa di sorga, Yesus di bumi, dan burung merpati atau Roh Kudus di atas langit ketika pembaptisan. Itu ada 3 unsur atau 3 hakikat atau 3 apalah aku bilangnya bergampang orang terimanya. 3 materi. Materi yang di sorga itu adalah Bapa, itu adalah roh yang tidak ada gelap di dalam dirinya. Sementara materi yang burung merpati itu adalah roh Bapa, itu roh yang kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang, itulah yang melayang-layang itu. Yang materi yang ketiga adalah daging. Itulah firman Allah menjadi manusia. Nah, itu sudah dapat ketiga-tiganya. Tetapi apakah ketiganya itu ada 3 theos Tuhan? Tidak. Yesus tidak akan dikatakan Tuhan jika dia tidak bersama-sama dengan Bapa. Itu kata kuncinya. Itulah sebabnya ketika Yesus makan, tidur dan sebagainya, yang dilihat bukan Tuhan sedang tidur, tidak. Maka hubungan ketuhanan itu adalah ketika berbicara tentang kerohanian. Semua yang bicara tentang firman Tuhan itulah hubungan mereka. Ya, semoga kamu paham. Silakan. Berarti kalau begitu Yesus bukan Allah dong ya kalau begitu. Ya, kalau saya tanya dulu, butuh kepastian Bang Rudi. Pertanyaan saya singkat saja. Apakah Yesus itu sehakikat dengan Allah? Itu saja. Takutnya saya dibilang dipelitir lagi. Sekarang saya jelaskan di sini. Apakah Yesus sehakikat dengan Allah? Silakan. Oke, saya jawab. Kalau kamu tanya, berarti Yesus bukan Allah. Dari dulu saya sudah tegas menjawab. Alkitab sudah tegas menjawab. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Bukan Tuhan Bapa di sorga yang roh itu menjadi manusia. Tidak. Kosong nanti sorga. Nah. Lantas kalau gitu kenapa orang Kristen mempertuhankan Yesus? Sudah saya jawab Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Zaman dahulu seluruh yang disampaikan Yesus mengenai kerohanian, itulah kebersamaan Yesus dengan Bapa. Setelah Yesus naik ke sorga, ingat, Yesus kembali kepada Bapa, firman. Baru mereka menjadi satu hakikat. Paham ya? Firman itu kan kembali. Ketika dia di dunia waktu itu, tahun 1 sampai tahun 33 lewat berapa hari, itu daging. Hakikatnya berbeda. Tetapi setelah kembali kepada Bapa, mereka itu bersatu bersama-sama. Titik. Gak ada yang bisa kita jabarkan lagi. Saya tidak menganut paham oneness, tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, lihatlah manusia ini. Manusia ini satu, saya satu. Tetapi di dalam diri saya yang satu ini, saya memiliki tubuh, ini tubuh Rudi. Memiliki roh si Rudi.
dan memiliki suara, ucapan si Rudi. Ketiganya adalah saya sendiri. Tetapi secara materi, kami bertiga berbeda. Ingat ya, bermateri. Saya tidak mengatakan hakikat, nanti triteos. Materinya, roh saya itu tidak bisa, bukan seperti daging ini. Tubuh saya itu adalah daging. Suara saya adalah gelombang suara. Apakah kami tiga? Ya, tiga secara materi. Tetapi secara kesatuan kami satu. Jika kami bersama-sama. Paham ya? Kalau roh saya tidak ada di dalam diri saya, maka saya mati. Saya nggak bisa apa-apa. Jika tubuh saya juga tidak ada, ya nggak mungkin juga lah, mati juga lah. Tetapi kalau suara tidak ada dalam diri saya bisu, hilang. Itulah tidak boleh. Jadi yang sempurna itu ketiganya harus ada. Oke, silakan. Kalau abang mengutip dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Halo One Way, mikrofonmu hidupkan dulu lang. One Way, mikrofonmu masih mute itu, hidupkan dulu. Silakan ulang, tadi kurang jelas. Halo, waduh, besok-besok pakai yang ginian sinyalnya, kayak TV babe gue. Halo One Way. One Way. One Way. Halo One Way. Waduh. Atau keluar dulu nanti masuk lagi One Way. Itu memang sudah nggak bisa lagi apanya. Halo One Way. One Way. One Way. Halo One Way. Halo. Wah, jadi dua dia hadir ini. Ya, jaringannya Bang, jaringannya jelek banget. Oke, ulangi ya. Kalau abang mengutip Yohanes pasal 1 ayat 1, kalau tidak salah itu kan Yohanes. Ya, itu kan yang bilang itu Yohanes. Dan itu pun firman telah menjadi manusia, tidak menjelaskan bahwa manusia itu Yesus, tetapi firman telah menjadi manusia. Lalu saya akan mengutip ucapan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 8. Yesus hanya penyampai firman. Yohanes pasal 17 ayat 8. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ini ayat tinta merah Bang, ucapan daripada Yesus. Apakah mana yang betul? Yesus itu firman menjadi manusia atau Yesus sebagai penyampai firman? Sedangkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 8 itu ucapan daripada Yesus. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Kenapa tidak ada apanya kamu bilang? Ini saya bukakan ayatnya. Saya buka di Matius 1 ayat 21. Udah kelihatan ya? Oke. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Jadi pemberian nama Yesus itu atas perintah daripada malaikat. Karena malaikat itu utusan Tuhan. Dia menyampaikan kepada Yusuf. Anak itu kamu beri nama Yesus. Maka Yohanes 1 ayat 1 firman, pada mulai firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Ya. Firman telah menjadi manusia. Dan manusia itu diberi nama Yesus sesuai perintah daripada malaikat itu. Ya kawan-kawan. Nah, sekarang Yesus adalah penyampai firman, bukan firman itu. Benar. Kalau ditinjau dari sisi manusia. Kok bisa dari sisi manusia sang nubatar? Iya. Kan Yesus menyampaikan apa yang diucapkan Yesus itu kan diterima manusia. Tuhan pun penyampai firman kawan. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan berfirman. Dari sisi manusia, Tuhan menyampaikan firman. Kan berbicara, kayak aku lah sekarang nih. Aku berbicara. Dari sudutku, aku menyampaikan ceramah. Dari sudut, aku berceramah dari sudutku. Dari sudut si One Mes, aku menyampaikan ceramah. Jadi sudah jelas ya? Oke, silakan. Ini gini lah Bang bunyi ayatnya. Sebab segala firman yang engkau itu Bapa sampaikan kepadaku. Jadi bukan ucapan firman Yesus. Ya, sekali lagi. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Jadi
Bapa itu menyampaikan firman kepada Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu Yesus sampaikan lagi kepada murid-muridnya sama orang Israel. Dan mereka telah menerimanya. Coba pahami pertanyaan saya. Jadi di sini ayat ini jelas dong Bang. Yesus itu bukan sang firman tetapi penyampai firman. Kok bisa? Itu ucapan Yesus. Sedangkan dalam Abang kutip Yohanes pasal 1 ayat 1 itu kan ucapan Yohanes bin Zebedius, kalau nggak salah ya, koreksi saya di Pulau Patmos. Jadi Abang lebih percaya mana? Ucapan Yesus atau ucapan Yohanes? Silakan Bang, tanggapannya Bang. Oke, terima kasih. Lah, inilah satu saya bilang kekeliruan ya, kalau menurut saya kekeliruan. Saya sudah mencari di dalam Bible. Tidak saya temukan satu ayat pun di mana Bapa menyampaikan firman kepada Yesus dan Yesus menyampaikannya kepada manusia. Enggak ada. Yang ada adalah ketika Yesus dibaptis, Bapa menyampaikan firman dari sorga. Tetapi bukan kepada Yesus dan Yesus menyampaikannya, tetapi kepada semua manusia yang ada. Paham ya? Ayatnya masih ada, Matius 3. Sudah. Nah, kalau Yesus mengatakan segala firman yang telah aku terima, kan firman menjadi manusia. Artinya firman itu, firman Bapa itu langsung dimasukkan ke dalam manusia ini, daging ini yang diberi nama Yesus. Sehingga Yesus tidak ada lagi menerima firman dari Bapa dan dia nyampaikan, tidak ada lagi. Tetapi yang terjadi apa? Apa yang diucapkan Yesus itulah firman Bapa. Karena dia dengan Bapa adalah satu. Contoh, si Rudy Department mengatakan segala khotbah yang disampaikan yang kusampaikan, kuterima dari si Rudy Yohanes. Betul. Dia kan menerima dari aku nih. Tetapi bukan menerima artinya aku berfirman kepada sang debater, terus sang debater menjawab kepada One Base. Enggak. Tetapi sang debatman ini adalah kalau orang bilang congornya atau apa itu ya, toanya itu. Aku berbicara, dia langsung sampai kepada manusia. Nah, apa buktinya? Jadi ucapan Yesus itu adalah firman. Ini. Aku bukakan di Yohanes 18 ayat 32. Demikian adalah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi ucapan Yesus itu pun dikatakan firman Yesus. Dan Yesus mengatakannya juga segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Kan melalui Yesus ini. Melalui debat ini aku menyampaikan kepada kalian. Paham ya? Oke, silakan. Berarti sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, firman itu tidak ada dong Bang. Kata Abang saya menangkapnya tadi begitu. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Kalau ayat tentang firman Allah yang disampaikan kepada Yesus tidak ada, berarti ayatnya itu bagaimana nih? Hilang atau gimana? Ayatnya betul apa tidak? Ini sekali lagi loh Bang, baik tangkap baik-baik. Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus diberikan firman, bukan sang firman. Sebab segala firman yang telah engkau diberikan firman kepadaku. Aku telah menerimanya. Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus itu diberikan firman. Jadi saya minta penjelasan yang bagus dari Bang Rudi ya, biar saya jelas ya. Silakan. Oke, terima kasih. Kamu kan sudah tahu firman menjadi manusia. Kalau firman itu tidak diberikan kalimatnya di situ, maka Bapa dari sorga berfirman langsung. Yesus tidak ada guna. Tetapi kalimat yang digunakan Yesus, segala firman, segala artinya seluruh. Siapa yang tahan menerima firman seluruhnya, mulai dari Kejadian sampai Maliaki? Tak ada. Siapa yang sanggup menghafalnya itu? Enggak ada. Itulah sebabnya Yesus menggunakan kalimat gitu. Di situ segala firman yang engkau sampaikan. Kalau ya Tuhan menyampaikan langsung, itu memang berfirman namanya. Gak perlu lagi Yesus turun ke dunia. Bapa dari surga berfirman aja seperti zaman Musa. Tetapi firman itu kan sudah menjadi manusia. Artinya firman itu tidak keluar lagi langsung dari langit. Disampaikanlah melalui Yesus ini. Apa maksudnya? Bukan Bapa menyampaikan, dipanggil Yesus ke Gunung Sinai seperti si Musa. Disampaikan, itu begini, begono, begini, begono, begini. Terus si Musa menyampaikan kepada manusia. Bukan begitu. Karena Yesus sudah menjadi daging, maka kalimatnya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, firman menjadi manusia. Telah aku sampaikan kepada mereka. Paham ya?
Nah, contohnya debatmen ini. Segala khotbah yang diberikan sang debaters kepada debatmen telah aku sampaikan kepada one way. Kapan aku menyampaikannya kepada debatmen? Ya langsung aja nih aku bicara. Si debatmen menyampaikan kepada kau. Aku yang asli daging ini kan obat kami sini. Ya. Tetapi kalau begini, inilah aku berfirman. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Inilah dia. Makanya tidak ada gunanya daging. Tapi setelah daging menjadi manusia, setelah aku menjadi digital, aku menyampaikannya melalui si Rudi ini, gambarnya ini. Oke, silakan One Way. Oke, dalam pemahaman saya, penyampai firman itu adalah nabi sebagaimana Musa. Coba Abang buka Ibrani pasal 3 ayat 2. Tolong tampilkan di layar. Ibrani pasal 3 ayat 2. Yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi jelas di sini, Yesus itu sama seperti Musa. Jadi ya hakikat Yesus itu ya sama sehakikat dengan Musa, bukan dengan Bapa gitu loh. Makanya itu ekuivalen dengan Yohanes pasal 17 ayat 8. Semua nabi itu adalah penyampai firman. Firman diwahyukan kepada nabi lalu disampaikan kepada umatnya. Ya. Apa yang saya sampaikan betul tidak, Bang? Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa tetapi sehakikat dengan Musa. Itu pasalnya Ibrani pasal 3 ayat 2. Silakan tanggapannya. Oke, terima kasih. Kalau kamu mengakui itu, Ibrani pasal 3 itu, maka nanti gugurlah nubuatan tentang nabimu di Ulangan 18 itu, ya kan? Bahwa memang yang dinubuatkan adalah Yesus. Tetapi di sini maksudnya bukan demikian, bukan sehakikat dengan Musa. Ayat ini kan jelas, kawan. Yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Nah, di sini Musa itu adalah penerima firman, dipanggil dia ke Gunung Horeb, ke Gunung Sinai, ke Bukit Sinai. Terus Tuhan menyampaikan, itulah di Keluaran. mengenai ini disampaikan kepada si Musa. Kemudian Musa turun, disampaikan kepada umatnya. Baru dipanggil Tuhan lagi dia, diceritakan begini bogonok, maka Musa turun, disampaikan kepada umatnya. Sementara Yesus, saya belum temukan satu ayat di dalam Bible itu di mana Yesus dipanggil Bapa di sorga, terus Bapa menyampaikan kepada Yesus, baru Yesus menyampaikan kepada manusia. Kalau itu yang terjadi, betul kamu bilang, bahwa Yesus itu 100% manusia. Nggak ada Tuhan-Tuhannya. Karena dia menemui Bapa, baru disampaikan firman, baru dia nyampaikan kepada manusia. Ini kan tidak. Segala yang disampaikan Yesus, itulah ucapan Bapa di sorga. Itulah kalimat, aku menerima. Contoh, sekarang debatmen yang di layar kita ini, dia kan menerima suaraku. Dia menerima apa yang kuucapkan, terus disampaikannya kepada orang lain. Paham maksud saya ya? Semoga kau paham. Coba dikembangkan lagi dong. Silakan. Oke, saya akan kembangkan lagi ya. Oke, Abang tetap berpendirian seperti itu. Lalu mari kita kupas. Ya. Yesus bilang, apakah surga itu? Surga itu apa sih? Hidup kekal itu apa sih? Baca Yohanes pasal 17 ayat 3. Bahwa hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang keutus. Kalau Yesus itu Bapa, apakah ada utusan Tuhan yang mengutus dirinya sendiri, Bang? Itu pertanyaan basic ya. Saya kan bertanya pertanyaan basic. Jadi pertanyaan saya, hidup surga, hidup kekal itu apa sih? Bahwa hanya satu mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus yang keutus. Itu surga loh, menurut Yesus. Lalu pertanyaan saya, kalau Yesus itu Bapa, apakah ada Tuhan mengutus dirinya sendiri? Silakan, Bang. Oke, saya jawab. Ya, itu di Yohanes 17 ayat 3. Saya menjawabnya pertama dari Yesaya. Ntar ya, Yeremia apa Yesaya? Ntar, nanti ketahuan ini. 55. Nah, ini ayat 11. Ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Tuhan mengutus Tuhan. Ini dia.
Tuhan mengutus firman-Nya. Kan di firman menjadi manusia dibilang. Bukan Tuhan itu langsung turun ke dalam dunia, tidak. Aku mengutus firman-Ku katanya. Nah ini ayatnya ada kok, jelas. Kalau sampai ini pun dirimu kurang mengerti, aku nggak ngerti lagi. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku serukan kepadanya. Kan ini. Kemudian. Bapa itu sendiri yang menjelaskan hidup kekal itu mana. Terima kasih. Ini kau jelaskan dari Yohanes. Sebentar ya. Aku bukakan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kau tidak boleh hanya mengenal Bapa itu satu-satunya, harus mengenal juga Yesus Kristus. Tetapi satu-satunya itu yang mana? Inilah kujelaskan kepadamu. Ini enaknya bicara Bible. Sudah tadi kubukakan ayatnya. Semoga kau mengerti ya. Tuhan yang satu-satunya itu yang mana? Yesaya 43. Ini kan. Ayat 11. Akulah Tuhan. Ini kata Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Inilah Tuhan satu-satunya yang esa itu. Yang Tuhan yang adalah juru selamat itu, itulah Tuhan yang satu-satunya yang esa. Paham ya? Kemudian itu diperintahkan lagi di Lukas, disampaikan oleh malaikat langsung. Tuhan itu sendiri yang menyampaikannya. Telah lahir bagimu. Lukas 2. Aku kadang lupa ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat itu hanya Bapa di sorga. Yesus itu adalah juru selamat juga. Maka tanpa secara langsung dikatakan, Yesus itu adalah aku, kata Bapa. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Yesus adalah juru selamat. Artinya Yesus adalah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan. Sudah? Kemudian. Itulah sebabnya Yohanes 17. Kan jelas ini kawan. Yohanes 17. Jelas dikatakan di situ ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu yang bagaimana? Allah yang adalah juru selamat manusia. Itu satu-satunya Allah yang benar itu. Dan Yesus itu adalah juru selamat. Maka diikutilah kalimat selanjutnya dengan dan. Kalimat dan ini harus kedua-duanya dipenuhi baru benar-benar. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Juru selamat mengutus juru selamat. Bisa. Silakan. Oke, berarti dalam pandangan Mas Rudi, Tuhan mengutus dirinya sendiri, begitu. Lalu kita, siap, saya hargai ya pandangan itu kan iman Mas Rudi. Lalu kalau Yesus itu juru selamat, kita baca dari satu perikop. Yohanes pasal 5 ayat 19 dan sampai dengan Yohanes pasal 5 ayat 30. Lalu kita ke Yohanes pasal 5 ayat 30. Bagaimana mungkin dikatakan juru selamat, sedangkan untuk dirinya sendiri Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Itu satu perikop. Lalu saya pertanyaan saya di Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku benar. Apa yang aku dengar. Jadi di sini bagaimana dikatakan juru selamat, sedangkan untuk dirinya sendiri Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan. Oke, terima kasih. Apa sih arti juru selamat itu? Aku pun jadi heran-heran, terheran-heran, terkagum-kagum. Apakah juru selamat itu menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan orang lain? Kan itu pertanyaannya. Kalau menyelamatkan diri sendiri, artinya kabur, lari, cari aman. Juru selamat itu menyelamatkan orang lain, bukan diri sendiri. Kalau menyelamatkan diri sendiri, itu namanya lari, menghindar. Yesus tidak mau menghindar. Nah, di mana Yesus tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Yohanes 10 ayat 17 dan 18 mengatakan, Aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali.
tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, apakah Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Bisa. Dia bangkit, dia naik ke sorga. Apakah setelah Yesus bangkit, Herodes kan tahu Yesus bangkit. Apakah Herodes datang berperang melawan Yesus? Dia mampu? Enggak. Herodes tahu dia enggak mampu. Maka dia tidak ada menyerang Yesus. Tidak berani lagi dia. Karena sudah bangkit, takutlah orang. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ampuni Bapa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah Yesus wafat dan bangkit, kan berita itu tersiar. Bahkan berita itu sampai ke kuping Herodes. Herodes apa yang dia lakukan? Bahkan Pilatus. Kalau secara manusiawi mereka akan menyerang kuburan Yesus. Tetapi karena Yesus mereka dengar sudah bangkit, terkejutlah mereka, takut. Yesus sudah juru selamat, bisa menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan itu bukan di kayu salib. Kayu salib itu keselamatan yang paling gampang. Keselamatan yang paling berat itu adalah keluar dari alam maut. Siapa yang mampu keluar dari alam maut? Inilah kekeliruan orang. Sering mengira, menyangka keselamatan itu adalah kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Keliru. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, itu bukan namanya juru selamat. Enggak juru selamat namanya. Artinya dia menyelamatkan dirinya sendiri. Yang paling terberat itu adalah menyelamatkan diri dari alam maut. Manusia tidak satu pun yang bisa menyelamatkan diri dari alam maut. Tetapi kalau takarannya Yesus selamat dari kayu salib, maka Yesus memang bukan Tuhan. Karena banyak manusia bisa selamat daripada pembunuhan. Contoh Paulus. Paulus kan sempat mau dibunuh kian, tapi selamat. Petrus juga. Yang lain-lain juga. Bahkan di zaman sekarang ini banyak orang berkesaksian. Saya sudah dikepung oleh 100 orang bawa parang, tiba-tiba selamat. Bukan itu. Itu namanya menyelamatkan diri. Kalau juru selamat, dia menyelamatkan orang banyak. Siapa manusia yang bisa selamat dari alam maut? Sebutkan saya. Andai kata kau bisa dapat. Dan naik ke sorga ya. Aku akan sujud menyembah dia. Silakan. Jadi pertanyaan saya begini, Bang Rudi. Bagaimana Yesus dibilang Tuhan, sedangkan untuk dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa? Pertanyaan saya memakai dalil dari Yohanes pasal 5 ayat 30. Bahkan satu perikop ya dari Yohanes pasal 5 ayat 19 itu kan menjelaskan siapa Yesus, siapa Allah kan begitu. Bagaimana Yesus bisa disebut Tuhan, sedangkan untuk dirinya sendiri Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Silakan. Saya sudah menjelaskan, tapi tidak apa, saya pertegas lagi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar dan penghakimanku adil. Jikalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, mengapa Yesus mengatakan penghakimanku adil? Orang itu kalau penghakimannya adil, artinya dia bisa menentukan, memutuskan sendiri. Contohnya hakim. Penghakimannya adil. Siapa yang memutuskan? Apakah ada orang lain yang memutuskan? Tidak, dia sendiri. Ketuk palu, tap. Ini masalah penghakiman loh. Jangan yang lain-lain ya, karena ini sudah dibatasi. Udah. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Bayangkan. Yesus selalu menggunakan kehendak dia yang mengutus aku. Sama dengan debatman. Dia menjawab bukan dari dirinya sendiri. Tetapi dia yang mengutus. Siapa? Si Rudi Yohanes yang daging ini. Sehingga ucapan si Rudi Yohanes ini tidak berasal dari dirinya, tetapi dari aku. Demikian Yesus. Yesus nanti datang sebagai hakim. Tetapi bukan dari dia penghakiman itu. Dari Bapa. Karena dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Bapa menghakimi dengan firman. Tidak dengan tangannya. Hanya Ananias dan Herodes lah yang dihukum Tuhan dengan tangannya, ditampar. Mati. Silakan. Oke, kalau di dalam keimanan itu menganut sistem keimanan 3 dalam 1, betul Mas Rudi? Betul nggak? Tiga pribadi dalam 1 begitu? Tritunggal. Ya, Tritunggal, 3 tapi 1 kan gitu, 3 dalam 1 kan. Lalu pertanyaan saya begini. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa untuk diberikan kepadamu penolong yang lain. Penolong yang lain itu kan Roh Kudus, betul. Apakah ada? Ini saya bermain logika jalan, Bang Rudi ya, sebagai seorang yang awam. Aku akan meminta kepada Bapa. Apakah ada jika Yesus itu
pribadi yang sama dengan Bapa, apakah ada aku akan meminta kepada Bapa, apakah aku akan meminta kepada diriku sendiri untuk diberikan penolong yang lain, yaitu diriku sendiri? Apakah begitu? Silakan. Oke, terima kasih. Bapa di sorga pun bersumpah atas dirinya sendiri. Bapa di sorga sendiri pun berbicara atas dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Apa susahnya? Menurutku tidak ada yang apa di situ. Aku akan meminta karena konteksnya Yesus di bumi. Firman Allah sedang di bumi. One way, tunggu ya. Nanti aku minta sama sang debaters biar dia mengatur jadwal debat sama kau. Aku sampaikan gitu. Terus menurut silakan bisa. Bang Rudi silakan. Oke. Nah ini bisa. Kalau kamu bilang sudah bisa, ya ini bisa. Paham ya? Itu yang bisa ku jawab. Silakan. Oh, jadi begitu ya. Jadi menurut Bang Rudi, aku akan meminta kepada aku sendiri untuk memberikan kepadamu penolong yang lain. Aku sendiri penolong yang lain itu begitu. Oke, terima kasih. Saya menghargai pandangan Mas Rudi. Oke, pertanyaan saya begini. Yesus mempunyai dua natur, betul? Dua natur. Pribadi sebagai manusia dan pribadi sebagai Tuhan. Di manakah pribadi sebagai Tuhannya? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, manfaatkan waktumu sebaik mungkin karena waktumu tinggal 9 menit. Aku meminta kepada diriku sendiri dan aku mengutus diriku sendiri. Ya bisa. Orang Tuhan kok suka-suka Tuhan. Yesus itu firman Tuhan yang jadi manusia. Perhatikan dulu ya. Kemudian dia meminta kepada Bapa. Dan Bapa diminta yang mengutus Roh Kudus. Ingatlah, tolong dibedakan antara Roh Kudus dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan itu yang hadir ke hadapan manusia. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka yang hadir berupa tiang awan, tiang api, dan juga burung merpati. Itu Roh Tuhan. Di dalam Roh Tuhan itu tetap ada suara, ada yang berfirman. Itu Bapa di sorga. Jadi ketiganya itu harus sejalan. Kemudian Yesus di depan manusia, tentu dia berkata, aku akan meminta kepada Bapakku untuk mengutus roh penghibur atau roh pengajar atau Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus ada di dalam diri kami. Ketika Roh Kudus itu ada, maka Tuhan itu connect-lah ke Tuhan yang di sorga. Maka firman Tuhan yang di Alkitab itu, itulah dikatakan, aku menaruh firman di dalam diri mereka. Jadi di dalam diri kami ini ada Roh Kudus. Makanya di dalam diri kami ini ada firman Tuhan. Karena Tuhan connect dari surga ke sana. Firman Tuhan yang mana? Itulah yang di dalam Bible itu. Itulah sebabnya kami nggak perlu lagi menghafal-hafal itu. Karena sudah ada di dalam diri kami firman itu. Dan itu ada Roh Kudus yang maha tahu, maha segalanya, yang paham dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang bisa saya jawab. Silakan. Pertanyaan saya tadi Mas Rudi, di mana sisi ketuhanan Yesusnya itu? Di mana? Kan saya kan bertanya. Saya kan menangkap kata Bang Rudi tadi punya dua natur kan, sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, di mana sisi ketuhanannya itu saja. Oke. Di mana sisi ketuhanan? Yuk. Di mana sisi ketuhanan Yesus? Saya sudah jawab tadi kawan. Akulah Tuhan. Akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain aku. Sisi ketuhanan Yesus justru terletak di juru selamatnya itu. Sudah. Kemudian kalau kita mau melihat firman itu, sekarang kan Yesus tidak di bumi lagi, sudah menyelamatkan. Maka di mana sisi ketuhanan Yesus? Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Itulah menjawabnya. Sisi ketuhanan Yesus ketika di bumi, itu adalah akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Itulah sisi ketuhanan Yesus, juru selamatnya. Sekarang Yesus firman sudah kembali kepada Bapa. Maka firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Yohanes 1:1. Silakan. Waktumu tinggal 6 menit lagi, silakan. Itu yang berkata aku, tidak ada juru selamat selain aku, itu dalam Yesaya ya, dalam Yesaya itu kan bukan ucapan Yesus, itu ucapan dari Elohim ya, Adonai. Elohim saya tidak bisa bilang Yahweh, katanya Yahudi marah. Ya, itu bukan ucapan Yesus, sedangkan itu ucapan Bapa. Oke, kalau begitu, saya tanya, di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kalau Yesus itu mempunyai sifat ketuhanan? Silakan. Sedangkan ucapan Bapa di sorga aja kau tidak percaya. Apalagi ucapan Yesus. Gimana sih? Terus aku harus menjelaskan apa?
Bapa sudah mengatakan, akulah Tuhan. Tidak, akulah juru selamat. Tidak ada Tuhan lain selain aku. Itu ucapan Tuhan kok nggak percaya. Apalagi ucapan Yesus. Bahkan ucapan malaikat aja pun kau tak percaya. Bahkan malaikat mengatakan, telah lahir bagimu di kota Daud seorang juru selamat. Itu pun kau tidak percaya. Lantas mana ucapan Yesus? Akulah Tuhan, akulah menciptakan langit dan bumi. Semua sudah dikatakan Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Tidak ada yang segala sesuatu diciptakan oleh dia. Titik. Dia itu siapa? Yesus. Kalau kamu rujuk mana ucapan Yesus? Setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengirim Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Bapa di surga itu. Maka di Ibrani 1 ayat 2 dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, oleh dia. Selesai. Apalagi? Ya, silakan. Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itu bukan ucapan Yesus, Bang Rudi. Itu ucapan Yohanes bin Zebedius. Dia itu siapa ya Bapa, gitu loh. Ya, yang saya tanyakan, apakah pernah? Kalau pernah bilang pernah, kalau tidak adalah tidak. Bagi saya ya, dalam konsep keimanan saya, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Apakah pernah Yesus berkata dalam 4 gospel kanonik, aku adalah Tuhan, sang kreator. Tuhan itu pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Apakah pernah Yesus berkata demikian? Jawabannya pernah atau tidak itu saja. Silakan. Untuk menjawab itu tidak bisa pernah atau tidak, bukan begitu. Karena Yesus pun menyampaikan firman, ada yang tersurat, ada yang tidak tersirat. Ada yang tersirat. Jadi secara tersirat ada. Kalau secara tersurat, untuk apa diulangi Yesus? Yohanes adalah pembuka jalan bagi Yesus. Yang mengatakan di Injil Yohanes itu adalah Yohanes Pembaptis. Oh sorry, maaf. Nanti kamu bilang Yohanes Pembaptis kan belum lahir. Ya. Di situ ya Yohanes Pembaptis lah yang dimaksudkan di Yohanes 1 itu. Bukan Yohanes muridnya. Maka dikatakan di situ, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan kepada kau. Dan di situ sudah dijelaskan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, silakan 3 menit lagi. Pertanyaan saya, Yohanes itu ucapan Yohanes bin Zebedius, muridnya Yesus, atau ucapan Yohanes John Pembaptis, Yohanes Pembaptis? Itu saja Mas Rudi. Kalau tidak salah itu ucapan Yohanes bin Zebedius di Pulau Patmos. Silakan, mana yang betul ini? Bang Rudi tadi bilang Yohanes Pembaptis. Apakah betul Yohanes Pembaptis atau Yohanes bin Zebedius? Silakan. Oke. Kalau melihat konteks ayat ini ucapan Yohanes Pembaptis. Nah ini. Kenapa? Kalimat ini belum terjadi waktu itu. Ya, Yesus belum datang. Kemudian di sini dibilangnya, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru. Katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Artinya, Yesus itu kemudian pun datang. Bukan Yohanes belum menjadi muridnya. Yohanes Zebedius bukan belum menjadi muridnya. Oke, silakan. Oke, jadi itu bukan menurut Bang Rudi itu bukan ucapan Yohanes bin Zebedius ya, kitab Yohanes itu ya, yang menulisnya itu bukan Yohanes bin Zebedius ya. Apa coba Bang Rudi cari tahu deh, itu yang nulis kitab Yohanes itu Yohanes bin Zebedius atau Yohanes Pembaptis atau John the Baptist? Ya, silakan. Coba Bang Rudi cari sumber yang betul. Itu sepengetahuan saya yang menulis itu adalah kitab Yohanes itu. Yang menulis adalah Yohanes bin Zebedius, itu muridnya daripada Yesus. Ya, yang menuliskan kitab Yohanes dengan kitab Wahyu itu sama di Pulau Patmos kalau nggak salah. Oke, itu saja saya minta ketegasan itu saja. Silakan Bang Rudi. Cari data yang valid. Kita tidak sedang bicara siapa penulis. Kau tadi berbicara siapa yang mengucapkan. Kan demikian. Bedakan antara siapa yang menulis dan siapa yang mengucapkan. Bahkan Injil Yohanes pun bukan Yesus yang menulis, tetapi ucapan Yesus ada di situ. Sama dengan ini. Ini kan ucapan Yohanes langsung ini. Yohanes Pembaptis. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Artinya yang dimaksudkan itu adalah ayat 1 sampai ayat 14 ini. Kan dia sedang menjelaskan Yohanes Pembaptis.
Ayat 1 sampai 14. Tiba-tiba Yesus datang. Yohanes memberi kesaksian dan berseru. Katanya, inilah dia yang aku maksud. Ketika aku berkata, itu adalah ayat 1 sampai 14. Kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, jadi itu bukan ucapan Yohanes penulis, tetapi yang menulis Yohanes penulis. Bedakan ya kawan-kawan ya. Oke, silakan. 2 menit lagi. Waktunya sudah 1 jam. Ya, kita profesional aja. Silakan sekarang giliran Bang Rudi untuk bertanya ya. Sudah 1 jam pas ini waktunya. 2 menit lagi. Tadi kan aku pembukaan 2 menit. Silakan. Oke, jadi tetap ya Bang Rudi berpedoman dengan ucapan daripada Yohanes ya, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bagi saya tetap berpedoman pada Yohanes pasal 17 ayat 8, karena itu ucapan Yesus. Injil itu adalah segala pengajaran Yesus, bukan pengajaran Yohanes. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jelas di sini Yesus itu adalah penyampai firman. Penyampai firman itu artinya nabi, berbarengan dengan Ibrani pasal 3 ayat 2. Yesus itu sama dengan Musa, satu hakikat dengan Musa ya. Yang melantik ya, Allah Tuhan melantik menjadi utusannya. Di sini jadi ada dua pemahaman yang berbeda. Kalau menurut Yohanes firman telah menjadi manusia, tetapi menurut Bang Rudi bahwa firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah sang firman sendiri. Bang Rudi rujukannya Yohanes pasal 1 ayat 1. Sedangkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 8, itu ucapan Yesus, bukan ucapan Yohanes, bukan ucapan siapa. Itu ayat tinta merah. Yesus hanya sebagai penyampai firman. Jadi, mana yang Bang Rudi ambil? Ucapan Yesus atau ucapan Yohanes? Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Mana yang diambil? Ucapan Yesus apa ucapan Yohanes? Kedua-duanya. Karena Yohanes itu kan sudah dinubuatkan dari kitab Yesaya yang membuka jalan bagi Tuhan yang berseru-seru di atas padang gurun. Kami gitu melihat firman Tuhan itu. Gak bisa kami bagi dua, kami penggal-penggal. Dan ucapan Yesus juga saya imani. Namun kalau kamu memelaga kedua-duanya gak tepat. Karena berbeda konteks. Yohanes menceritakan sebagai pembuka jalan Tuhan. Yesus menceritakan karena dia ada firman yang jadi manusia itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam. Istirahat dulu kita 5 menit ya one way ya. Oke, siap. Minum dulu aja. Oke. Siap. Kawan-kawan, saya mau ganti channel, kalian masuk karena giliran saya mau bertanya kepada one way ya. Arena aku kosongkan dulu sekitar 3 menit, baru nanti kami berdua masuk lagi.